LKPD ketiga tentang barisan aritmetika. Barisan aritmetika itu adalah barisan yang rasio beda atau selisihnya merupakan penjumlahan atau pengurangan yang tetap. Contohnya iki barisan 1, 3, 5, 7, 9. 1 ke 3 tambah 2, 3 ke 5 tambah 2, 5 ke 7 tambah 2, 7 ke 9 tambah 2 dan seterusnya. Atau barisan ini 9, 7, 5, 3, 1 itu minus 2 semua ya kan. Nah terus rumus dari barisan aritmetika adalah UN sama dengan A plus N-1 dikali B, di mana UN adalah suku ke N. Jadi misal barisan ini UN U1 berarti di sini, U2 di sini, U3 di sini dan seterusnya. Jadi U1 itu adalah 1, U2 adalah 3, U3 adalah 5 dan seterusnya. Terus A adalah suku pertama atau U1. Jadi suku pertama itu di sini, ini bilangan pertama, jadi suatu baris. Terus B itu adalah selisih. Ada rumusnya yaitu U2 min U1. Jadi nek barisan ini B nya berarti tinggal U2 dikurangi U1. U2 nya 3, U1 nya 1. Berarti 3 dikurangi 1, 2. Bedanya 2. Kemudian N bilangan bulat. N bilangan bulat itu misal kayak gini. 1 itu ya, N dari U1 adalah 1, N dari U2 adalah 3, N dari U3 adalah 5 gitu. Langsung saja ke soal ayo berlatih nomor 1. Diketahui barisan aritmatika 3, 7, 11, 15, 19 dan seterusnya. Tentukan suku ke-7 dan suku ke-13. Diketahui A adalah 3, suku pertamanya adalah 3 ini ya. Terus ditanya suku, jangan tulis U7 dan U13. Jadi nanti mencari U7 dan U13. Nah, caranya yang pertama cari B dulu, B-nya dulu, selisih. B tadi rumusnya U2 dikurangi U1. U2 dari barisan ini adalah 7, U1 dari barisan ini adalah 3. Berarti 7 dikurangi 3. Selisihnya adalah 4. Nah, terus iso langsung dimasukkan ke dalam rumus. Tadi rumusnya, rumus barisan aritmatika UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Terus mencari U7. Terus tinggal dimasukkan ke dalam rumus. A, A-nya tadi 3. Ditambah N-nya jadi 7. Ini 7 min 1, B 4. 3 plus 6 dikali 4. 3 plus 6 dikali 4, 24. 3 ditambah 24, 27. Nah, ini ketemu U7 dari barisan ini adalah 27. Terus cari U13. Sama masukin ke dalam rumus, A-nya tadi 3 plus N diganti jadi 13 min 1, B ini 4. 3 ditambah 13 kurangi 1, 12 kali 4. 3 ditambah 12 dikali 4, 48. 3 ditambah 48, 51. Nah, gini deh. Terus nomor 2 diketahui barisan aritmatika 25, 22, 19, 16 dan seterusnya. Tentukan suku ke-6 dan suku ke-10. Ini caranya sama, cuman bedanya iki barisan aritmatika pengurangan. Diketahui A-nya 25. Ditanya U6 dan U10. Jawab, cari bedanya dulu. Beda tadi U2 dikurangi U1. U2-nya adalah 22, U1-nya 25. Berarti 22 dikurangi 25. 22 dikurangi 25 minus 3. Terus bisa langsung dimasukkan ke dalam rumus. Rumusnya UN A plus N-1 B. Cari U6. A-nya tadi 25 ditambah N diganti jadi 6, 6 min 1, B-nya tadi min 3. Jadi 25 ditambah 5 dikali minus 3. 25. 5 dikali minus 3 minus 15. 25 kurangi 15, 10. Jadi diketahui suku ke-6 adalah 10. Terus dicari suku ke-10 ya. Sama dimasukkan ke dalam rumus tadi A-nya 25 ditambah N-1 jadi 10 min 1 dikali min 3. 25 ditambah 9 dikali min 3. 25, 9 kali min 3 minus 27. 25 minus 27 minus 2. Soal nomor 3, diketahui suku ketiga dan ke-10 adalah 16 dan 58. Tentukan suku pertama, beda dan rumus ke N. Diketahui suku ketiga berarti U3 adalah 16 dan suku ke-10 atau U10 adalah 58. Ditanya A, B, dan rumus ke N. Dijawab. Yang pertama, jadi kalau ini ada cara, ini pakai eliminasi substitusi, tapi bisa lebih cepat itu pakai cara yang seperti ini. Tapi nanti diketahui selisihnya dulu. Jadi ini mencari selisihnya dulu ya. 10 min 3 B sama dengan 58 min 16. Nah, 10 ini didapat dari ini, U10, 3 didapat dari ini, terus B itu karena kita mau mencari B. 58 didapat dari ini, 16 didapat dari ini. Terus tinggal dijumlah, dikerjakan. 10 minus 3, 7 dikali B, 7B. 58 dikurangi 16 berarti 42. B sama dengan pindah ruas. Pindah ruas jadi 72. Ya Allah, 42 dibagi 7 sama dengan 6. Jadi diketahui selisihnya adalah 6. Nah, terus untuk mencari A, ini bisa pakai salah satu dari suku-suku ini, tapi lebih gampang pakai suku yang paling kecil. Jadi pakai U3 aja. U3 sama dengan rumus barisan aritmatika adalah A plus
N min 1 dikali B. U3 nya diketahui adalah 16. A tidak diketahui. Plus N nya 3 min 1, B 6. B kan tadi sudah diketahui 6. Terus tinggal dikerjakan. 16 sama dengan A plus 2 dikali 6. 16 sama dengan A plus 12. 16 sama dengan dikurang, ini pindah ruas ya, 16 dikurangi 12 sama dengan A. Diketahui A nya adalah 4. Nah kemudian disuruh mencari rumus suku ke N. Nah kalau disuruh mencari rumus suku ke N, berarti kita mencari UN nya. Rumus barisan aritmatika adalah UN sama dengan A plus N min 1 B. Nah kemudian karena kita disuruh mencari rumus suku ke N, berarti kita mencari ini. Di UN sama dengan A, tadi A diketahui 4 plus N nya tetap min 1, B nya tadi diketahui 6. UN sama dengan 4, N dikali 6 plus 6N min 1 dikali 6 min 6. UN sama dengan 6N, 4 sama min 6 berarti min 2. Jadi rumus suku ke N nya ini. Kemudian soal nomor 4, 3 bilangan membentuk deret aritmetika. Jika jumlah bilangan tersebut adalah 24 dan hasil kalinya adalah 312, maka tentukan suku pertama dan beda dari barisan tersebut. Ini agak rumit ya, tapi tidak apa-apa. Nah, jadi tadi diketahui jumlah 3 barisan pertama adalah 24. Berarti U1 ditambah U2 ditambah U3 sama dengan 24. Nih, diketahui pertama. Diketahui kedua adalah hasil kali dari ketiga suku tersebut adalah 312. Jadi U1 dikali U2 dikali U3 adalah 312. Kemudian disuruh mencari apa tadi? A dan B, suku pertama dan selisihnya. Nah, ini pakai eliminasi substitusi. Kita buat dulu persamaan yang pertama. Ini U1 plus U2 plus U3 sama dengan 24. Sama dengan A plus B ditambah A plus 2B. Gini, A itu didapat dari karena suku pertama pasti A. Yang kedua A plus B karena suku kedua pasti suku pertama ditambah selisih. Yang ketiga A plus 2B itu pasti suku pertama ditambah selisih lagi. Nah terus habis itu setelah itu disederhanakan. Ini ada 3A ya, 1, 2, 3. Bisa ditulis 3A plus ini ada 1B ditambah 2B, berarti 3B sama dengan 24. Kemudian disederhanakan lagi dengan dibagi 3. Berarti A plus B sama dengan 8. Dapat persamaan yang pertama. Kemudian persamaan yang kedua kita cari dari ini, diketahui yang kedua ini. U1 dikali U2 dikali U3 sama dengan 312. Nah, ini sama aja kayak A dikali A plus B dikali A plus 2B sama dengan 312. Nah, A plus B kita ganti menjadi 8. Kenapa kok bisa jadi 8? Karena ini persamaan yang pertama diketahui A plus B sama dengan 8. Nah, ini A plus B berarti sama dengan 8. A plus 2B sama dengan 312. Nah, terus A dikali 8, 8A, A plus 2B sama dengan 312. Nah, kemudian 8 pindah ruas. Jadi A dikali A plus 2B sama dengan 312 dibagi 8. A dikali A plus 2B, 312 dibagi 8, 39. Dapat persamaan yang kedua. Nah, ini kan sudah dapat dua persamaan. Nah, ternyata persamaan satu itu bisa disubstitusikan ke dalam persamaan kedua. Bagaimana caranya? Gini ya caranya. Persamaan pertama tadi A dikali A plus 2B sama dengan 39. Nah, di sini kan ada variabel B. Nah, ternyata variabel B itu bisa didapatkan dari persamaan yang pertama. Persamaan yang pertama adalah A plus B sama dengan 8. Tinggal dipindah ruas. B sama dengan 8 min A. Ini ya. Kemudian, ini kan sudah diketahui. B-nya adalah 8 min A. Tinggal dimasukkan ke dalam persamaan yang kedua. Jadi A dikali A plus 2, B-nya diganti 8 min A sama dengan 39. Nah, terus tinggal dikali A dikali A plus 2 dikali 8, 16. 2 dikali min A sama dengan min 2A sama dengan 39. A 16 min A. Kenapa bisa jadi 16 min A? Karena A dikurangi min 2A, 39. Terus dikalikan A dikali 16, 16A. A dikali min A kuadrat 39. Nah, kemudian ini bisa dijadikan persamaan apa ya namanya ya? Sing ini loh, sing AX plus B. AX kuadrat plus BX plus C. Ini kan nanti bisa dijabarkan. Nah, jadi ini A kuadrat minus 16A minus 39 sama dengan 0. Maaf, ini tadi harusnya jadi A kuadrat dikurangi 16A plus 39 karena A kuadrat itu tidak boleh minus, jadi harus dipindah ruas. Jadinya kayak gini. Nanti kalau pindah ruas itu kalau dijabarkan seperti ini.
0 sama dengan A kuadrat minus 16A plus 39, karena 16A sama minus A kuadrat pindah ruas ke kanan. Nah, terus tinggal difaktorkan. Faktor dari ini berarti A min 13 sama A min 3 sama dengan 0. Nah, jadi didapat A yang pertama adalah 13, A min 13 pindah ruas jadi A 13, atau A sama dengan 3. Jadi didapat A-nya ada 2. Setelah didapatkan A-nya, kemudian disubstitusikan ke persamaan ini. B sama dengan 8 minus A. Tadi yang persamaan yang ini. Nah, karena A-nya ada 2, jadi nanti ada 2 kemungkinan barisan. Nah, yang pertama, yang A-nya 13. Disubstitusikan B sama dengan 8 kurangi A. B sama dengan 8 kurangi 13. B min 5. Ini beda yang pertama, selisih yang pertama. Yang kedua adalah pada saat A-nya adalah 3. 8 minus A. 8 kurangi 3 sama dengan 5. Jadi jawabannya ada 2. Kemungkinan yang pertama adalah A-nya 3 dan bedanya 5. Jadi nanti barisannya suku pertama 3 ditambah 5 8 ditambah 5 13. Atau kemungkinan yang kedua pada saat A-nya adalah 13 dan bedanya adalah min 5. Jadi nanti membentuk barisan 13 dikurangi 5 8 dikurangi 5 kok 5? Jadi nanti ada 2 jawaban, yaitu kemungkinan yang pertama adalah saat suku pertamanya 3 dan selisihnya adalah 5. Nanti membentuk barisan 3 ditambah 5 8 ditambah 5 13. Dan atau kemungkinan yang kedua pada saat suku pertamanya 13 dan selisihnya adalah minus 5. Jadi nanti membentuk barisan 13 dikurangi 5 8 dikurangi 5 3 dan seterusnya. Soal terakhir, sebuah pohon awal mula ditanam setinggi 20 cm. Setelah mengalami pertumbuhan, dilakukan pengukuran. Diperoleh data pohon tersebut bertambah tinggi 2 cm setiap bulan. Tentukan tinggi pohon tersebut setelah 1 tahun ditanam. Diketahui A adalah 20 cm ditambah 2 cm. Kenapa kok ditambah 2 cm? Karena di soalnya kan memang awal mula ditanam setinggi 20 cm. Nah, kemudian mengalami pertumbuhan setinggi 2 cm. Berarti sudah mengalami pertumbuhan 2 cm. Berarti tingginya pada saat itu adalah 22 cm. Nah, tentukan tinggi pohon setelah 1 tahun ditanam. Berarti tinggi pohon setelah 1 tahun mengalami pertumbuhan. Jadinya 20 ditambah 2 cm, 2 cm, 22 cm. Ditanya setelah 1 tahun, berarti 1 tahun itu ada 12 bulan. 1 bulannya itu bertambah 2 cm. Berarti B-nya 2 cm. Nah, dijawab pakai rumus UN. UN sama dengan A plus N min 1 B. Berarti ini mencari U12. A-nya 22 plus N 12 kurangi 1, B-nya 2. 22 ditambah 11 dikali 2. 22 ditambah 22 sama dengan 44 cm.